satu dua, tes satu dua. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1, 2, dan 6.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 12. Perbuatan dan iman, kita mempercayai dan menyaksikan. Pada mulanya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengangkat manusia itu menjadi pengolah dan pemelihara dunia ini. Pekerjaan manusia berdasar pada kepercayaan bahwa Allah terus bekerja, seperti yang diambil dari Yohanes 5 ayat 17. Melalui pekerjaan itu berkat Allah mengalir deras kepada manusia dan kepada seluruh ciptaan, menghasilkan buah bagi manusia dan bagi sekitarnya. Kepercayaan kepada Yesus Kristus harus menghasilkan pekerjaan baik.
seseorang adalah sesat kalau mengharapkan memperoleh kebenaran, kehidupan, ketenangan dan berkat karena melakukan pekerjaan baik seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8, Roma 5 ayat 1. Dengan ajaran ini kita menekankan agar manusia rajin dan terpanggil bekerja dan hasil pekerjaannya menjadi korban syukur bagi Allah dan memperhatikan orang yang berkekurangan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Dengan ajaran ini kita menolak pekerjaan yang tidak dikehendaki Allah supaya warga jemaat setia dapat dipercaya dan bertanggung jawab melakukan hukum dan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, terutama pada saat terjadi pencobaan, misalnya korupsi, judi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, mencari keuntungan yang tidak wajar, menjual dengan harga yang sangat murah dengan maksud merugikan pihak lain. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan 2. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 447 ayat yang keempat. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini menjadi epistel kita yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 dimulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membacanya secara responsoria. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1 dan ayat yang keempat. Tuhanku,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan paduan suara dari Ina Deborah.
Marilah kita mendengarkan warta gereja kita hari ini. Kami akan membacakan beberapa poin dari warta gereja kita Minggu 23 Februari 2025. Adapun nama minggu kita adalah Minggu Seksagesima. Topik minggu kita mengasihi musuh. Poin-poin yang kami bacakan adalah sebagai berikut. Poin yang kedua, koinonia. 2.1 Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 25 Februari 2025, sermon pelayan Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. Kemudian poin 2.3 Sermon Week. Sermon Week genap masuk pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 17.00 WIB. Week kedua di rumah keluarga Amang Ina Pitupulu, Inang Boru Panggabean dengan alamat Jalan Lurah 245 Cimahi. Week 4 di rumah keluarga Amang R. Sihombing, Inang NJA Boru Sihite, alamat Jalan Raya Cibabat, Gang Karya 8, nomor 128, RT 6 RW 01. Week 6 di rumah keluarga Amang R. Damanik, Inang Boru Selain, alamat Asrama Pusdikap Padalarang. Week 8 di rumah keluarga Amang J. Munte, Inang Boru Hutagalung, alamat Taman Bunga Cibogo, Blok 13 nomor 11B. Kemudian week 10 di rumah keluarga Amang Sintua D. Aritonang, Inang Boru Sibarani almarhumah, alamat Komplek Permana Indah, Jalan Kupu-Kupu Citerep, Cimahi. Week 12 di rumah keluarga Amang Sintua OJ Sitorus, Inang Boru Serait, alamat Komplek Bukit Permata, Blok F1, nomor 36, Cilame. Kemudian week ganjil masuk pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 pukul 19.00 WIB. Week 1 di rumah keluarga Amang H. Hutapea, Inang Boru Sianipar, alamat Jalan Dr. Samratulangi, Blok H 135, RT 03 RW 13 Baros. Week 3 di rumah keluarga Amang ST Sitorus, Inang Boru Pangaribuan, alamat Jalan Pojok Utara 1, Gang Karya Muda 5 nomor 46. Week 5 di rumah keluarga Inang Nyonya Belumban Tobing Boru Tambunan, alamat Jalan Raya Amir Mahmud nomor 11 Cisangkan Cimahi. Kemudian week 7 di rumah keluarga Amang Sintua J. Simajuntak, Inang Boru Silaban, alamat Cilame Indah. Week 9 di rumah keluarga Amang Sintua MT Sinaga, Inang Boru Setanggang, alamat Komplek Bumi Pasorakan 2, Blok A2, nomor 34, RT 1 RW 24. Kemudian week 11 di rumah keluarga Amang EA Sihotang, Inang Sintua Boru Huta Barat, alamat Jalan Bio Farma 1 nomor 14, Komplek Bio Farma, Babakan Cianjur, RT 6 RW 7 Gunung Batu. Week 13 di rumah keluarga Amang M. Simajuntak, Inang Boru Storus, alamat Bukit Perum Bukit Lagadar, Dimensi Cimahi. Poin yang ketiga marturia 3.2 amplop peresmian dan pembangunan. Pada hari ini Minggu 23 Februari 2025, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan dana amplop awal pesta pembangunan. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan dana awal pesta pembangunan dan peresmian. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua
dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Berikutnya poin 5 pemberitahuan 5.1 Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Pada hari Senin sampai dengan Selasa, tanggal 3 dan 4 Maret 2025, akan dilaksanakan Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi, bertempat di HKBP Resort Semarang Barat. Adapun yang mengikuti acara tersebut dari gereja kita adalah yang pertama Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Samuel M. Simatupang MTH, kedua utusan Sinode Godang, Amang Sintua RF Sirait, ketiga utusan Sinode Distrik, Amang Sintua J. Hutagaol, utusan dari Ruas, Inang D. Boru Tampu Bolon. 5.2 Amplop peresmian dan pembangunan. Pada hari Minggu 2 Maret 2025, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan amplop dana awal pesta pembangunan. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan dana awal pesta pembangunan dan peresmian. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Poin berikutnya 5.3 pengunduran diri koster. Gereja kita telah menerima surat pengunduran diri Saudara Topan Sumarlin sebagai koster gereja mulai tanggal 1 April 2025. 5.4 perekrutan koster. Untuk mengganti koster yang akan mengundurkan diri, gereja kita akan merekrut koster atau pegawai yang baru, dan bagi jemaat yang berminat supaya mengirimkan surat lamaran dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, KK, kemudian KTP, bersedia tinggal di komplek gereja, dan bersedia menerima arahan dan tugas dari sekretaris dan pimpinan jemaat, dan terakhir, loyalitas. Surat lamaran ditujukan kepada pendeta resort. Poin yang kelima, lelang barang bekas layak pakai. Gereja kita akan melelang barang bekas layak pakai yang tidak digunakan lagi oleh gereja kita, yaitu yang pertama, toren bekas 2 buah, merek Penguin, berkapasitas 1050 liter dan 520 liter. Kemudian tiang toren, dan yang ketiga, cat warna biru merek Sunlight sebanyak 6 pel, di mana satu pelnya adalah 25 kg. Bagi jemaat yang berminat, supaya menghubungi kantor gereja. Poin 5.7, transfer persembahan. Persembahan melalui QRIS hanya untuk persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua. Persembahan bulanan, DSH, perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain supaya ditransfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di warta jemaat, bukan melalui QRIS. Dan apabila sudah transfer, supaya mengirimkan bukti transfernya kepada bendahara atau sintua wiknya. 5.8 rumah dinas gereja. Pembangunan rumah dinas gereja di lantai 3 sedang dalam proses pengerjaan dan masih ada kebutuhan untuk penyelesaian pembangunan tersebut. Dimohon kepada seluruh parhalado dan jemaat yang berkenaan menyumbangkan uang untuk kelancaran pembangunan tersebut. Demikian Amang Inang warta jemaat kita untuk minggu ini. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 dimulai ayat yang pertama dan berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas, ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang terakhir di bulan Februari, yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai ayatnya yang ke-48. Saya akan baca dalam terjemahan kedua, TB2. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca teks ini, merenungkan sebentar, berarti kita sedang diperhadapkan antara kita dan musuh kita. Benar, Bang Inang? Ketika kita membaca sepintas teks ini, maka kita sedang diperhadapkan dengan orang kita dan musuh kita, atau kita dengan orang lain yang mungkin membenci kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengajarannya Tuhan Yesus bisa atau acap kali memakai perumpamaan, memakai istilah-istilah. Tetapi Yesus juga tidak luput, dia mengambil dari teks-teks perjanjian lama untuk mengingatkan bangsanya, untuk mengingatkan para pengikut Yesus itu sendiri, untuk mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sendiri, bahwa ada hal yang harus dikerjakan orang percaya, ada hal yang harus dilakukan orang percaya, dan banyak hal yang harus dijauhkan oleh orang-orang yang mengikut Kristus atau percaya kepada Yesus Kristus.
bentuk pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus acap kali di luar jangkauan manusia, di luar keterbatasan atau di luar kemampuan manusia melihat apa sebenarnya yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa sebenarnya yang akan didorong oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya, kepada orang yang mendengarkan ajarannya. Sehingga apabila salah mengartikan apa yang diajarkan, mungkin secara harafiah kita akan melihat secara harafiah, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dalam teks Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid ketika dia berkhotbah di bukit. Dia berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Langsung ke persoalan tradisi perjanjian lama. Artinya ketika dia membunuh, dia harus dibunuh. Ketika dia menghilangkan nyawa orang lain, nyawanya harus dihilangkan. Ketika kaki orang lain dia patahkan, maka kakinya akan dipatahkan. Ketika dia mencuri, maka hartanya akan diambil seberapa besar yang dia curi. Namun ada seorang teolog berkata bahwa sebenarnya teks mata ganti mata, gigi ganti gigi bukanlah sebuah persoalan antara pembalasan yang sesungguhnya. Dibilang, bukan membalaskan apa yang kamu kerjakan kepada orang lain, bukan membalaskan apa yang kamu perbuat kepada orang lain. Tetapi dia berkata bahwa memang betul itu adalah hukum tertua dalam tradisi perjanjian lama, hukum tertua. Tapi dia mau berkata seperti ini, bahwa sesungguhnya mata ganti mata yang kamu katakan itu, gigi ganti gigi, bukanlah sebuah pembalasan antara orang yang korban dengan orang yang melakukan kejahatan, tetapi itu adalah sebuah hukum atau keadilan, justice dalam tradisi keyahudian, bahwa siapa yang melanggar harus mendapat setimpal dengan apa yang dia lakukan, bukan mendapat perlakuan yang sama dari orang yang sudah menerima perbuatannya. Contoh, ketika kita membunuh maka kita dibunuh, bukan saudara yang membunuh yang akan membunuh kita. Bukan pembalasan, bukan sebuah unsur membalaskan apa yang sudah diperbuat. Tapi dia berkata bahwa benar mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adalah sebuah keharusan. Namun itu relevansinya adalah bagian dari kehidupan hakim yang akan menjatuhkan keadilan bagi perbuatan jahatnya. Jadi bukan semata-mata ketika kita disakiti kita harus menyakiti dia, bukan. Tidak ada firman Tuhan berkata kalau kamu disakiti, sakiti dia. Kalau kamu dihina, hina dia, bukan. Tetapi ada perdamaian, ada keadilan. Di dalam perdamaian dan keadilan itu pasti ada hukum yang harus sesuai. Apa itu harus sesuai? Maka yang menjatuhkan hukuman adalah hakim atau penegak hukum. Jangan pernah membalaskan kejahatan yang sama kepada orang lain, walaupun ada dikatakan mata ganti mata. Bukan hakmu membalaskan. Jika kita melihat tradisi perjanjian lama, itu semua adalah pekerjaan orang-orang yang dipilih Tuhan, yang diberikan Tuhan otoritas untuk menghukum kesalahan orang lain. Ada otoritas ini di dia do dilayani di Indonesia. Kita punya kejaksaan, kita punya polisi, kita punya TNI dan lain sebagainya. Itu punya otoritas sendiri. Dan boy hitamat lokon
ala odo kesalahanmu, maka omba hukumanmu dan margunai. Kita tidak punya otoritas untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita berpikir bahwa mata ganti mata itu bukanlah sebuah tindakan yang harus kita lakukan kepada orang lain. Bukan. Itu menurut William Hendriksen. Nah, saudara-saudara, bahwa memang di dalam teks tidak pernah mengajarkan hukum balas dendam pribadi. Tetapi pengajaran dalam teks perjanjian lama itu adalah bersifat keadilan dan kesamaan, kesetaraan hak. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu sudah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengkritisi orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi yang selalu menganggap bahwa kesalahan itu harus langsung, hukum Taurat itu, hukum Tuhan itu harus langsung dijalankan, dinyatakan dalam kehidupan itu, dieksekusi. Apabila berbuat seperti ini eksekusinya. Apabila berbuat seperti ini hukumannya. Maka Yesus mau mengkritik pemahaman orang Farisi, bukan mau membantah perintah Tuhan, bukan mau membantah perintah Allah, bukan, tetapi mau mengkritik kehidupan pemikiran Farisi, bahwa mereka selalu mengedepankan balas dendam pribadi, tanpa menghiraukan oknum-oknum yang sudah dipilih Tuhan dan diberikan otoritas kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Yesus mengutip itu. Apakah kamu sudah mendengarkan? Sudah. Tetapi aku berkata kepadamu, semua yang mereka tahu, semua yang mereka pikirkan, semua yang ada di hati orang-orang Farisi dan juga yang mendengarkan khotbah itu tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Langsung kontra. Pasok butagas, tahu arti pasok butagas? Orang Batak memuaskan hasratnya, nafsunya, kalau orang melihat sudah ada yang salah, menujangi dia segala macam, menyiksa, pembustagas. Tapi Tuhan Yesus langsung di angka 360 atau 180 derajat bertolak belakang dengan apa yang sedang mereka pikirkan, bahwa mata ganti mata itu, ingat aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu. Kenapa harus mengasihi musuh? Apakah mereka sudah berbuat jahat sama kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada organisasi kita? Ya. Tetapi perintah untuk mengasihi musuh, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bahwa melawan yang berbuat jahat kepada kita, artinya kita sedang berusaha menjadi orang yang sedang berbuat kejahatan. Karena ketika kita meniru perbuatan orang yang jahat kepada kita, di sana kita sedang belajar untuk berbuat jahat juga. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan pernah membenci musuhmu. Ketika kita membenci orang yang membenci kita, maka kita sedang berada di fase yang sama dengan orang yang jahat. Apakah kita akan bersama-sama dengan orang jahat yang selalu mengedepankan pikiran dan kenyamanan kehidupannya? Saudara-saudara, jangan. Jamita pertanyaan. Jangan pernah belajar kepada orang bodoh dan kepada orang jahat. Jangan pernah belajar kepada orang yang melakukan kesalahan. Jangan pernah belajar kepada orang yang melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, walaupun seakan-akan itu merasa terberkati. Si anu tidak pernah ibadah, hartanya banyak, anaknya seperti ini, pekerjaan bapaknya hanya mencuri, pekerjaan bapaknya hanya membunuh,
begal dan lain sebagainya, padahal hartanya banyak. Saudara-saudara, orang percaya jangan pernah belajar kepada hal-hal yang jahat. Untuk apa kita belajar dengan hal-hal itu? Contoh, tahu ni halakak bapak na holan mabobol ATM do ulaun na miliar kepeng na. Tahu di ate. Alai coba, adong mencoba, nama ingin mencoba, dang sahat dope di ATM ngai takup. Dang sahat dope di ATM ngai takap. Bah, sarupa hurua. Maka jangan pernah belajar kepada kesalahan orang atau mengikuti kesalahan yang kamu anggap itu salah. Sebab kenapa? Karena menurut Aristoteles, ketika manusia lahir, dia sudah mempunyai nilai atau rasa mengerti apa yang salah dan apa yang benar dalam hidupnya. Itu Aristoteles. Jadi tugas manusia yang lahir ini adalah apa? Mengembangkan pengetahuan, mengerti yang benar, mengerti yang salah dalam diri manusia ini, sehingga ketika kita tahu orang lain itu sedang berbuat salah, maka disitulah posisi kita yang sesungguhnya mengatakan bahwa kita diciptakan Tuhan untuk melakukan yang baik, bukan melakukan yang jahat. Maka jangan pernah belajar kepada orang jahat, walaupun seakan-akan itu lebih tinggi derajatnya darimu. Nang pera nama moreyak kamanginang, manang na sukses, udang belajar. Atau berusung siya ba, namo rajong di buang. Alay dak kaya barsi leho-leho tuhuria ina. Udang marsiya ajar hutusi. Gabirang ulo hau marsi leho-leho tuhuria. Apalagi nang marpesta kan? Apalagi nang marpesta pembangunan kita kan? Ay daw, siya dudak ya mangalian ya mang. Amangin ang jangan pernah belajar kepada orang yang melakukan yang tidak benar. Sebab kamu diciptakan Tuhan melakukan yang benar. Maka ketika kamu belajar melakukan yang tidak benar, kamu sama saja membantah Tuhan dalam hidupmu. Nah, itu juga yang mau dikatakan teks pada kita, saudara-saudara. Kasihi musuhmu. Kalau kamu mengasihi hanya yang kamu kenal dan kamu pernah bersahabat, apa bedanya kamu dengan orang pemungut cukai? Dalam tradisi Yahudi, pemungut cukai itu apa? Si Jalobeo ini, dia akan memaksa pajak, masuk pajak, berapa persen masuk pajak untuk negara, untuk kasih ini, dia akan memaksa. Tetapi sama-sama pemungut cukai tidak selalu memaksa. Apa bedanya kita dengan dia? Apa bedanya kamu dengan penjahat yang menyembunyikan kejahatan dia? Apakah ada orang yang jahat tidak menyembunyikan kejahatan kawan atau teman sahabatnya yang berbuat jahat? Tidak ada. Paling kalau sudah ketangkap satu, akhirnya bernyanyi, sianu lagi. Ingat, tidak ada kesetiaan persahabatan di dunia ini. Jadi hati-hati, persekongkolan juga selesai, cepat dapat. Jangan bersekongkol dengan kejahatan, selesai juga. Kalau dapat satu, akan bernyanyi semua, do re mi fa sol la si do. Akhirnya kumpul rame-rame. Jangan bersekongkol dengan kejahatan. Saudara-saudara, orang Kristen dalam hidupnya bahkan harus rela. Alam mau kolokol kamu gak mau kolokol awe. Nasa ngajar orang mau kolok-kolon nalakukan. Nah, orang Kristen dalam hidupnya Bapak Ibu seperti ini, bahkan lebih parah dari mengasihi. Artinya saya kutip kata parah, lebih dalam lagi dalam pengasihan. Apa? Ketika pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Apakah pipi ditampar akan mematikan? Tidak. Tapi dalam kehidupan manusia itu yang paling menyakitkan.
Itu bagian dari apa Bapak Ibu Saudara ketika pipi kita ditampar. Itu bagian dari hinaan yang dalam bagi setiap manusia. Lebih bagus ambil pedang tak main daripada ditampar pipimu dalam tradisi kejahudian. Itu sangat menyakitkan, bukan mematikan. Bahwa kamu sedang dalam hinaan, dianggap lebih rendah dari dia, dianggap lebih konyol dari dia. Tapi firman Tuhan berkata, jika pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Artinya Bapak Ibu Saudara, ditampar lagi. Dan pemahaman tradisi kejahudian, ketika ini menampar belakang dari telapak tangan, dobel itu apa? Hinaannya. Jika kamu dihina orang, biarlah mereka dengan puas menghinamu, tapi jangan lawan menghina, sebab kamu tidak terlahir untuk menghina orang lain. Amin. Sehina apa hidupmu dibuat manusia di dunia ini. Ingat, kamu tidak terlahir untuk menghina. Jangan pernah melawan orang yang menghinamu, sebab kamu bukan miliknya, sebab kamu bukan kepunyaan siapa-siapa. Kamu hanya kepunyaan Allah yang menciptakanmu. Maka siapa yang menghinamu, bukan urusanmu untuk membalaskannya, tapi terima semuanya dengan lapang dada. Ingat, kamu kepunyaan Allah. Saya selalu berkata, Jehovah domar porang homokopo asal hohopo. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan melawan. Bukan berarti bodoh, konyol, bukan. Ingat, melawan bukan, tidak melawan bukan berarti kita konyol. Saudara-saudara, juga mau ditekankan dalam teks, setialah dalam segala tindakan yang terjadi dalam hidupmu, maka bersabarlah dalam menghadapi kenyataan yang kita jalani ini. Tuhan juga berkata, jika orang lain menuntutmu untuk memberikan bajumu, ini memang selalu di luar kendali manusia. Berikan jubah-jubahmu. Jika orang lain meminta tunik undergarment, jika orang lain menerima pakaian dalammu yang kamu pakai, kasih jubahmu, kasih kebesaranmu, melalung jubah, melalung jasmu, melalung dia, kasih yang di luar dirimu. Itu pemahaman teologinya. Molo di jalo, lean sude, bahkan yang di luar. Karena apa, saudara-saudara? Jangan bertengkar mempersoalkan apa yang diinginkan orang lain darimu, sampai kita harus dilaporkan untuk sesuatu hal. Lihat Sudenoni, jangan bertengkar. Karena apa? Ingat, ada Tuhanmu yang menyediakan lagi untukmu. Jangan pernah mempersoalkan barang-barang atau harta atau kekayaanmu ini tentang apapun, jadi berantam. Gabe marbada hoalani hartani portibion unang oloi ilo maksudna. Mulai jalo siakko bajumi jubami pelean inna. Ala lobi sia jubami pe Tuhan boy do mangaliat di ho. Asal ma dibagasa kapor siakko. Asal ma dibagasa lasiro hangulumo. Unang pola marparkaro alani arta ido maksudna. Karena teks berbicara kita diadukan. Ya doa marparkaro alani arta. Perkara karena harta. Pernah berpengadilan karena harta gono gini? Amang inang? Basa hohopa muna bebir roh umat dokok ya. Ya. Mulu gudang artana olo doi. Alay mulu oti artana dak pola mungkin oleh di sampai melapor ate. Gak usah lah. Jab lagi pangarat to belum mula tuhu tahunang itor artai di sukuni. Dia waris aku, munang itorin na. Suku kamu berjolo ne hutai mangat dohamu babang.
mangat dohamu itu, mangat dohamu adik, na dihutau ni isuku kamu. Bamolodong mangat diberek kamu, jewaro tiat-tianan niya mong tayate. Boima, unang ito rosahat tamu, sa ibuat balati. Tabu-tabu ngulum di kotaan, roho tu sokolan nengar tapi kiramu inna, ngadi asahiyani. Jadi hati-hati kan, unang jangan karena harta. Harta bisa dicari, imanmu harus kamu perjuangkan. Bahkan sampai dikritik kepada orang yang mencari majalo dakdo pada doho jolma, di teks adong deh pada doho jolma. Ketika kita berperkara, kita mengambil keuntungan yang bisa diambil dari lawan perkara. Pada dohon di teksi, jangan juga seperti itu. Jadi kita menjadi perampas bagi mereka. Alam berbada hodoh anggim, talu anggimi marperkaro, gabi doho masudin yang artanai buatomu, jangan. Na talup diho madiho, naso talup diho unang. Bingung kamu di ba begiete, aladang ibaw tabi bahasa batak di ba? Wabay noni marsiajar mahamu, aw nga sila lu marsiajar bahasa Indonesia, ledang budo pe sempurna. Hamu pe marsiajar mahata batak dah. Saudara-saudara, berikanlah kepada yang meminta kepadamu. Jangan pernah menolak permintaan orang lain ketika kamu bisa melakukannya. Ketika kamu menolaknya, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sedang membohongi Tuhan dalam hidupmu. Tapi jangan paksakan untuk bisa memberikan, padahal kita belum bisa memberikannya. Tapi jangan membohongi. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah ketika ada orang yang meminta tolong kepadamu. Tetapi kalau belum bisa, katakan belum bisa. Tapi kalau bisa, jangan pernah berbohong sedikit pun. Sebab itu talentamu yang diberikan oleh Allah kepadamu. Talenta punya kehidupan yang mapan, talenta punya kemampuan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita ini. Bahkan musuh yang sedang meminta paksa pun katanya berikan. Musuhmu juga, kalau sudah tidak ada lagi yang harus dikerjakan musuhmu, dia meminta berikan. Memang susah menjadi orang percaya, harus mematikan keinginan daging semua. Kalau keinginan daging, ada musuh toyor, ya kan? Datang musuh, kasih sekali dua kali sampai pingsan. Itu keinginan daging. Kalau pengikut Kristus, matikan itu semua. Itu perintah Tuhan. Maka kita harus tetap menjadi orang namar labas niroha, berbaik hati, berbelas kasihan. Aduh, labas niroha, lapang dada. Harus menjadi orang yang berlapang dada. Orang percaya itu dituntut kepada kita, saudara-saudara. Maka berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam. Hubungan maju tu pesta saya akan bawa. Amang inang setelah dibacakan di WIK tentang ulos yang akan diulosi semua jemaat. Nama maksa doh. Huria asa diulosi sudah ruas begitu. Bahasa dipaksa. Ala huria itu neng mangulosi, dang di dokor ruasi neng manggarar ulosi. Sudah ruasi diulosi huria. Dipaksa, babang luruas ni huria diulosi, dilian ulos. Dopin. Dak sudah marhebeng ngamang. Dak persoalan marhebeng doh dang marhebeng kita. Persoalan na diulosi sudah ruas ni huria. Asa marulupulup jo sudah ruas ni huriai. Unak salah be. Pikirat taring utusi paksaun ni panitia do daong. Mula dok kepengmu garar. Mula dang adok kepengmu unang. Ale unang gabusi de batar. Itu prinsipnya. Jangan berbohong kepada Tuhan.
Amang kami tidak ada uang kami. Jangan uangmu tidak dibutuhkan, doamu. Kalau memang betul-betul tidak punya uang. Memberikan kita hidup bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu reda jiwaku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.